Tapi hamil jangan. Ingat ya ibu-ibu, sekali lagi tunda hamil dulu. Papa, tunda saja dulu. Oke. Tunda dulu. Tahan saja dulu. Jangan hamil dulu. Karena lagi corona. Nikah saja dulu. Tapi hamil tunda dulu. Nikah boleh, hamil tunda dulu. Ratusan kader PDI Perjuangan Jakarta Timur berunjuk rasa di depan Mapolres Metro Jakarta Timur. Pengunjuk rasa meminta pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan di depan gedung DPR kemarin ditangkap dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Masa dari DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur mendatangi Mapolres Metro Jakarta Timur. Pengunjuk rasa long march dan membawa mobil komando yang dilengkapi dengan bendera serta sejumlah poster berisi tuntutan. Mereka mendesak pihak kepolisian agar menangkap pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan di gedung DPR RI saat unjuk rasa Rabu kemarin. Dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, unjuk rasa ini dijaga ketat aparat kepolisian. Rabu sore kemarin, bendera PDI Perjuangan dibakar massa saat berlangsung unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Pembakaran bendera terjadi karena adanya kekecewaan pengunjuk rasa yang menuding PDI Perjuangan sebagai inisiator RUU haluan ideologi Pancasila. Dalam aksinya, massa mendesak RUU haluan ideologi Pancasila agar dicabut dari pembahasan di DPR karena mereka menganggap RUU haluan ideologi Pancasila mencederai nilai-nilai Pancasila. Pemirsa, kabar duka datang dari Nur Parida atau yang akrab disapa dengan Ibu RCTI OK. Sosok yang melekat dalam ingatan pemirsa karena senyumnya di atas pasar terapung Banjarmasin, Kalimantan Selatan, meninggal dunia. Wajah Nur Parida tentu sangat melekat pada ingatan pemirsa. Sosoknya menghiasi layar kaca sejak awal tahun 90-an dalam sebuah iklan promo stasiun televisi RCTI. Berkat Nur Parida, pasar terapung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan lebih dikenal masyarakat Indonesia. Kabar duka kini datang dari Nur Parida atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu RCTI OK. Nur Parida meninggal di usianya yang ke-66 tahun akibat penyakit hipertensi di kampung halamannya. Menurut keluarga dan kerabat, Nur Parida dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul dengan siapapun. Nur Parida pergi meninggalkan 8 anak dan 16 cucu. Senyumnya sambil mengangkat jempol akan selalu terekam jelas di hati dan ingatan masyarakat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Abraham, Ibu Nur Parida ini selalu mewarnai hari-hari kita, terutama di masa kecil tahun 90-an, setiap hari Minggu pagi. Betul, bisa dikatakan ini satu figur ikonik ya waktu itu. Karena RCTI adalah TV swasta yang pertama mengudara di tahun 90-an, awal tahun 90-an. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Rahmiatun, putri ke-8 almarhumah Nur Parida, ikon RCTI OK di Pasar Terapung tahun 1990-an. Assalamualaikum, selamat sore Bu Rahmiatun. Selamat sore Mas Abraham. Ya Bu, pertama kami turut berduka atas kepergian Ibunda. Ya, terima kasih. Bu, bisa diceritakan kepada kami kesan apa yang terakhir ditangkap oleh keluarga sebelum kepergian Ibunda? Itu kenapa stepnya Bang? Tadi malam itu terakhir saya nyuapin beliau makan ya, pas setelah habis maghrib. Terus dia berpesan kayaknya besok ibu itu mau berpulang gitu. Sudah kayak tahu bahwa besok itu mau berpulang. Jadi Bapak sudah 4 tahun yang lalu meninggal. Dan besok itu kayaknya ibu berpulang, kamu 8 bersaudara rukun-rukun kayak gitu.
Oke. Baik, Ibu Rahmiatun, ketika Ibu Nur Parida ini menjadi ikon dari RCTI Oke, itu tahun berapa ya Bu ya tepatnya Ibu? Syuting itu di Desember 1994, kemudian tayang itu Mei 1995. Baik, ketika itu Pasar Terapung Banjarmasin juga ikut dinaikkan popularitasnya oleh Ibu Nur Parida ya Bu Rahmiatun ya. Iya. Baik, keseharian Ibu Nur Parida sepanjang hidupnya Ibu, apa aktivitas beliau? Sebelum syuting itu memang ibu jualan ya, jualan di depan rumah, terus ngambil bahan-bahan itu memang di pasar terapung. Oh. Jadi jual di depan rumah. Oke, jadi Bahkan setelah syuting itu pun memang tetap melakukan aktivitas itu, jualan depan rumah. Sayur mayur, ikan, beras, tembakau gitulah. oke. Artinya almarhumah benar berprofesi sebagai seorang pedagang ya di sana ya? Iya, Gitu ya? iya. Baik, Ibu Rahmiatun, sepanjang hidupnya Ibu Nur Parida selain berjualan, apa saja aktivitasnya Ibu? Selama ini memang selalu berjualan sih. Kemudian setelah Bapak sakit, kemarin Ibu stop, berhenti berjualan, merawat Bapak. Oke. Setelah meninggal ya nggak ada, sebagai ibu rumah tangga aja, ngomong cucu gitu. Oke. Baik, Ibu Rahmiatun, sebenarnya kami penasaran kapan pertama kali Ibu Nur Parida ini akhirnya diajak syuting untuk ikon dari RCTI, Ibu. Seperti apa ceritanya ketika itu? Jadi ceritanya itu ya Desember 94, itu kan katanya RCTI dulu pengen bikin ikon dari wisata-wisata yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Pasar Terapung di Banjarmasin. Jadi waktu itu dia pengen RCTI itu kan datang bersama tim ke Pasar Terapung, terus bikin kayak semacam jalan ya, kan di Pasar Terapung lewat air. Nah itu waktu itu dibikin jalan, terus pas pagi-pagi dia nyari model gitu loh, nyari buat sebagai ikon Pasar Terapungnya itu siapa sih yang ngayuh perahu gitu, ngayuh dayung. Nah waktu itu salah satu tim RCTI muter-muter di Pasar Terapung, ketemu sama ibu-ibu, kan memang ngambil barang di Pasar Terapung gitu. Dan dia ngelihat katanya wajah khas Kalsel, harus wajah khas Banjarmasin gitu. Jadi terpilihlah ibu dari sekian banyak pedagang yang ada di Pasar Terapung, singkatnya seperti itu. Bagaimana Jadi reaksi ketika keluarga syuting, waktu itu, Bu Rahmiatun? Waktu itu katanya cuman buat ini aja, nggak disebarin di ini jadi sebagai ikon tuh nggak, cuman syuting gitu buat koleksi pribadi, tadinya kayak gitu awalnya. Ternyata pas di bulan Mei 1995 itu tayang, jadi ribut juga sih waktu itu di kampung gitu kan. Ini Ibu Ida nih gitu kan, kok ada di televisi kayak gitu. Jadi artis gitu ya Bu ya? Seperti apa Bu Rahmiatun kehebohannya ketika itu? Saya waktu itu masih SD ya, 95 saya masih SD. Itu rame banget di sekolah gitu, di kampung. Pokoknya rame lah. Kok bisa muncul di TV gitu loh. Karena kan syutingnya Desember ya, agak lama, 5 bulan gitu kan, nggak tahu bakalan tayang kayak gitu. Kan sudah 5 bulan, udah kayak lupa gitu lah. Baik, Ibu Rahmiatun, sekarang dari tim RCTI masih suka ada yang kontak atau berkabar dengan almarhumah? Saya masih sering sama Pak Beben. Oke, Bu Rahmiatun, benarkah bahwa Bu Nur Parida ini sebetulnya senang bergaul orangnya dengan masyarakat, dengan siapapun? Iya, ibu memang orangnya supel ya. Dia anak banyak gitu kan, jadi sama tetangga-tetangga ramah. Saya juga sering ngajak jalan-jalan gitu kan. Jadi banyak lah, pergaulannya luas. Oke. Waktu itu bisa diceritakan di balik gaya tangan jempol, kemudian juga senyumnya itu benar-benar diajarin atau natural begitu saja oleh itu kan memang diarahin ya sama tim RCTI, kan pengennya RCTI oke gitu, jadi jempolnya gitu loh, menandakan bahwa jempol itu oke gitu loh. Jadi ibu sempat cerita bahwa waktu syuting itu sempat 15 kali pengambilan gambar itu, sampai bosan katanya ngangkat jempol. 15 kali angkat jempol sampai bosan.
Baik, ketika Ibu Ida terpilih menjadi model iklan ini, apa sempat ragu, malu di syuting atau tanpa ragu-ragu langsung oke saya mau gitu? Oh enggak, sempat nunjuk yang lain. Oke. Jadi ibu kan waktu itu pakai bedak dingin gitu kan, bedaknya khas Kalsel gitu. Dia nunjuk yang sudah temennya make up gitu kan, yang pakai lipstick gitu, pakai bedak kayak bedaknya seorang modern sekarang lah. Nah, tim yang RCTI itu katanya itu dari Prancis ya dulu ya. Dia nggak mau, tetap nunjuk ibu gitu. Ibu sempat nolak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rahmiatun. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita dari tim MNC Group dan juga RCTI mengucapkan duka cita yang mendalam. Tapi atas jelas ya Ibu Ida. di balik kepergian ini ada kisah manis dan kenangan ya. Barangkali memang masih diingat banyak orang. Betul sekali. Dalam sepekan terakhir, ratusan hewan ternak di desa Pohan Tongah, Siborong-Borong, Tapanuli Utara mati misterius. Selain kehabisan darah, kondisi hewan juga ditemukan tersayat-sayat. Warga dusun Pargompulan, Desa Pohan Tongah, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, digegerkan dengan kematian misterius hewan ternak peliharaan mereka. Warga menilai matinya ternak seperti ayam, itik, dan babi ini janggal. Pasalnya, selain terdapat luka seperti bekas isapan darah, kondisi hewan ternak tercabik-cabik. Sejauh ini kami masih berupaya untuk mencari jejaknya dan mengetahui jenis binatang apa yang memangsanya. Tapi sampai saat ini belum bisa kami pastikan binatang apa yang memangsanya. Peristiwa aneh ini telah dilaporkan ke pihak BKSDA dan aparat setempat juga menyisir kawasan hutan di sekitar permukiman warga. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai penyebab ratusan hewan ternak mati misterius, kami sudah terhubung bersama Kepala Desa Pohan Tongah, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Walben Siahan. Selamat sore Pak Walben. Selamat sore Pak. Ya, Pak Walben, bagaimana misteri kematian hewan ternak ini? Sudahkah diketahui mengapa ini bisa terjadi? Kalau secara mendetail belum bisa ditemukan Pak, belum bisa ditemukan. Dan sampai saat ini binatangnya misterius, tapi bukan mistis kan begitu. Nah, jadi binatangnya itu kami sampai sekarang nggak bisa memastikan binatang apa itu Pak. Baik, Pak Walben, berapa jumlah hewan ternak yang mati? Benarkah jumlahnya sampai ratusan, Pak? Benar Bu, ada sampai ratusan itu, tapi nggak sekali makan ratusan. Atau sudah 3 bulan yang lalu ini. Ada yang 30, ada yang 40. Tahun 1997 itu ada bebek daripada PT STC, Joko Prabowo, itu sudah ada sampai 100. Tapi Pak Joko yang punya perusahaan PT STC tidak melaporkan ke pemerintah setempat. Baik, Pak Walben, hewan ternak yang mati ini mereka yang berada di kandang atau yang dilepas, Pak? Di kandang, Bu. Di kandang justru ya? Iya. Apakah ada keberadaan hewan liar pemangsa yang ada di sekitar situ, Pak? Kalau menurut pengetahuan kami, masyarakat Sebantongan nggak ada hewan liar. Pemangsa nggak ada. Kematiannya disebutkan tidak wajar ini, Pak Walben. Bisa dijelaskan kepada kami kondisi ternak yang mati? Oh, jadi kalau disebut kurang wajar, Pak, karena cuman kayak ditusuk lehernya, itu aja, baru kayak ditusuk dari. Ada bekas tusukan di leher hewan ternak itu, kemudian disebutkan kehabisan darah juga. Kalau gitu nggak bisa saya pastikan Pak. Kalau kita bilang hisap darah, itu kan nggak kita lihat. Kan kalau kita lihat ya jelas. Kalau kita lihat binatangnya, hewannya, ya bisalah kita bilang dihisap. Tapi cuma mati, tinggalkan bangkainya. Itu aja Pak. Baik, Pak Walben, ini biasanya kejadian hewan ternak mati pada malam hari atau siang hari atau kapan, Pak? Ada yang siang hari. Siang hari pun ada? Ada, yang 6:30, jam 1 ada. Ada yang malam. Cuman karena yang punya kebun, yang si korban, enggak di kebunnya tinggal, ada rumahnya di pinggir jalan.
Baik Nah, Pak jadi- Walben, kejadian ini ya, Bu. pernah terjadi sebelumnya Pak? Iya, tahun 1997 kan ada kejadian itu, tapi tidak dilapor. Tahun Sama 97 ya Pak ya? Pemerintah setempat. Nah, Oke. Waktu itu apa penyebabnya, Pak? itu juga nggak bisa kami tentukan apa penyebabnya atau binatang Oke. karena tidak ada laporan dari yang bersangkutan yaitu PT HCC Pak Joko. Pak, kami juga dengar bahwa saat ini petugas di sana sedang memburu hewan misterius tersebut, entah apapun itu jenisnya. Bisa diberitahu kepada kami bagaimana tindak lanjutnya, Pak? Oh, kalau yang minggu-minggu yang lewat, masyarakat berburu, ada yang datang dari Siantar berburu, ada yang dari Siboga, termasuk BKS SDA, datang berburu. Tapi saat ini sekarang kami stop dulu perburuan atau untuk sementara supaya hewannya datang. Di situ sudah dipasang Pak Camat melalui Bupati CCTV sekarang. Artinya selain berburu ada jebakan juga yang disiapkan untuk hewan itu, Pak? Sebelumnya ada, tapi sekarang cuma ada satu lagi perangkat di situ dibikin. Supaya hewan itu bisa mendatangi kebun itu. Supaya jangan takut, soalnya hewan itu kan... Pak Walben ada rencana mungkin memasang CCTV untuk mengetahui lebih jelas? Sudah Pak? Udah dipasang Bu, itu melalui Bupati dan sekalian langsung Uspika yang masang dengan kami sendiri masyarakat, Camat dan Ramil, Kapolsek ikut masang itu. Hasilnya bagaimana Pak dari CCTV? Dari semalam dipasang Bu. Oh baru semalam ya Pak ya? Ya. Baik. Sejauh ini Pak Walben apakah ini terjadi hanya di Desa Pohantonga saja Pak? Kalau menurut hemat saya Bu, sepengetahuan saya baru di desa saya Bu. Oke. Tidak ada di desa lain di Kecamatan Ciborong-Borong ya Pak? Belum, kalau menurut pengetahuan saya belum ada Pak, belum ada. Baik, terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami. Pak Walben Siahan sudah berbincang bersama kami, menjelaskan apa yang terjadi di Ciborong-Borong. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, kasus COVID-19 di Jawa Timur melonjak dan nyaris melampaui DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta agar Jawa Timur dapat menekan pertambahan kasus COVID-19 dalam 2 pekan ke depan. Presiden Joko Widodo bertolak ke Jawa Timur untuk meninjau langsung posko penanggulangan dan penanganan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan Jokowi kali ini di tengah lonjakan kasus positif virus corona di Jawa Timur. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Jokowi sejak pandemi virus corona di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan agar Provinsi Jawa Timur hati-hati karena angka positif di Jawa Timur mengkhawatirkan. Presiden meminta dalam waktu 2 minggu pengendalian dapat dilakukan terintegrasi. Masih 70% yang nggak pakai masker. Ini angka yang gede banget. Oleh sebab itu saya minta, hari ini juga saya minta kepada gugus tugas nasional, Pak Menteri Kesehatan, kirim masker sebanyak-banyaknya ke Surabaya, ke Jawa Timur. Yang kelima, dalam saya titip ini utamanya kepada gubernur, bupati, dan wali kota, agar setiap membuat kebijakan, agar setiap membuat policy selalu merujuk pada data sains dan juga saran dari saintis. Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy tanpa melihat data. Jawa Timur diketahui menjadi zona merah COVID-19 lantaran kasus positif yang terus melonjak signifikan. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 per tanggal 24 Juni 2020, kasus positif corona di Jawa Timur mencapai 10.298 orang. Sebanyak 2.955 orang dinyatakan sembuh, 750 orang meninggal dunia. Ini sore akan kembali dengan informasi seputar penanganan corona.